Doa dan renungan hari ini percaya pada penyediaan Tuhan, melihat dengan mata iman. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah percaya pada penyediaan Tuhan, melihat dengan mata iman. Kita akui bahwa kadang dalam hidup kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Melalui doa dan renungan kali ini, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita dan menyediakan jalan di setiap kesulitan. Kita mohon rahmat agar Tuhan menguatkan kita dengan keyakinan ini. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas hari yang Engkau berikan dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri dan mudah khawatir akan kehidupan ini. Ajarilah kami untuk percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?
Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara dan saudariku yang terkasih, barangkali kita pernah mengalami situasi di mana ada rasa cemas dan khawatir dalam hidup. Barangkali kita cemas tentang sakit, tentang keuangan, tentang pekerjaan, atau masa depan yang terasa belum menemukan titik terang. Hal ini bisa jadi membuat kita lebih fokus pada kemampuan diri kita sendiri. Baik juga kita mau membuka diri bahwa ternyata Tuhan selalu bekerja di balik layar kehidupan kita. Dari bacaan tadi, kita melihat bahwa para murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Mereka khawatir tentang kekurangan roti meskipun sudah melihat mujizat besar sebelumnya. Mari kita belajar dari pengalaman mereka. Suatu hari para murid berada di perahu bersama Yesus. Mereka mulai panik karena hanya membawa 1 roti dan lupa membawa persediaan makanan. Mereka khawatir, padahal mereka baru saja menyaksikan Yesus memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa potong roti dan ikan. Yesus melihat kepanikan mereka dan bertanya, "Mengapa kamu memperbincangkan bahwa kamu tidak mempunyai roti? Tidakkah kamu mengerti dan tidak mengingat?" Persoalan mereka bukanlah kurangnya roti, tetapi kurangnya pemahaman dan iman. Mereka masih melihat masalah dengan mata jasmani, bukan dengan mata iman. Yesus mengingatkan kembali mereka tentang mujizat-mujizat yang telah Dia lakukan sebelumnya. Ketika Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan masih tersisa 12 bakul penuh. Ketika Dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan masih tersisa 7 bakul penuh. Jika Tuhan sudah mencukupi kebutuhan mereka sebelumnya, mengapa mereka masih khawatir? Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam peristiwa ini Yesus mengajarkan kita untuk tidak mudah panik terhadap situasi yang terlihat sulit, tetapi untuk melihat dengan mata iman. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam situasi ini. Pertama, percaya bahwa Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Jangan hanya melihat masalah, tetapi ingat bagaimana Tuhan telah menolong kita sebelumnya. Kedua, berhati-hati terhadap pengaruh negatif. Yesus memperingatkan tentang ragi orang Farisi dan Herodes, yaitu sikap tidak percaya dan kemunafikan. Jangan biarkan keraguan atau ajaran yang salah menghalangi iman kita. Ketiga, belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Setiap tantangan dalam hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Mari kita mencoba melihat pengalaman hidup kita. Pasti ada pengalaman yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan pernah menolong kita sebelumnya. Baik juga kalau kita menuliskan pengalaman ini dalam buku kehidupan kita,
dan merenungkan bagaimana Tuhan memenuhi keperluan kita. Janganlah khawatir tentang kekurangan kita, karena Tuhan sudah memiliki perhitungan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Hari ini, mari kita belajar untuk melihat dengan mata iman dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Bapa, Engkaulah sumber damai dan pengharapan. Kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang sedang mengalami kecemasan, baik karena masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, maupun masa depan mereka. Berilah mereka penghiburan dan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai mereka, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Sebaliknya, Engkau mau menyediakan jalan bagi mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kekurangan dalam hidup, baik secara materi maupun rohani. Kiranya Engkau mencukupi kebutuhan mereka, memberikan mereka pengharapan. Bapa, gerakkanlah hati banyak saudara dan saudari yang baik, yang mau peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang penuh kasih, banyak di antara kami yang mudah goyah dalam iman ketika menghadapi tantangan hidup. Kami berdoa bagi mereka yang merasa jauh dari-Mu. Kami mohon Bapa, gerakkanlah hati mereka, agar mereka kembali menemukan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyediakan yang kami butuhkan pada waktu yang tepat. Bantulah kami untuk selalu percaya kepada-Mu, terutama di saat kami menghadapi kekhawatiran dan tantangan hidup.
Ajarilah kami untuk mengingat setiap kebaikan-Mu dan tetap setia dalam iman. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat percaya pada penyediaan Bapa kepada kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.